Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan hidayahnya, karena yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul lewat online. Materi diskusi kami yaitu sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Perkenalkan, nama saya Syahriani selaku moderator. Pemateri pertama Ahsanul Mar'ah, pemateri kedua Yuli Dewi Lestari, pemateri ketiga Muhammad Sikri. Baik, perkenalkan, nama saya Yuli Dewi Lestari. Saya sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif, perusahaan dan lingkungannya. Perusahaan adalah suatu sistem fisik yang dikelola melalui penggunaan sebuah sistem virtual. Sistem fisik perusahaan merupakan suatu sistem terbuka di mana perusahaan atau instansi berhadapan dengan lingkungannya. Sebuah perusahaan memperoleh sumber daya dari lingkungannya, mengubah sumber daya tersebut menjadi produk dan jasa, dan mengembalikan sumber daya yang telah diubah kembali ke lingkungan. Aliran sumber data fisik, rantai penawaran manajemen. Sumber daya fisik sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Pegawai dipekerjakan oleh perusahaan, diubah ke tingkat keahlian yang lebih tinggi melalui pelatihan dan pengalaman, dan pada akhirnya meninggalkan perusahaan. Ketika berada di dalam perusahaan, sumber daya fisik dipergunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan kepada para pelanggannya. Ada 8 unsur lingkungan, yaitu pemasok atau supplier, atau yang disebut juga vendor, memasok bahan baku, mesin, jasa, orang, dan informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa. Produk dan jasa ini lalu dipasarkan kepada pelanggan atau customer perusahaan. Serikat pekerja atau labor union adalah organisasi dari para pekerja terampil maupun tidak terampil dari berbagai jenis bidang usaha dan industri. Komunitas keuangan atau financial community terdiri atas institusi-institusi seperti bank dan institusi pemberi pinjaman lainnya yang memengaruhi sumber daya keuangan yang tersedia bagi perusahaan. Pemegang saham atau pemilik adalah orang-orang yang menginvestasikan uang ke dalam perusahaan. Mereka adalah pemilik perusahaan yang sebenarnya. Pesaing atau kompetitor mencakup semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan di dalam pasar. Pemerintah, baik itu di tingkat nasional, provinsi maupun lokal, akan memberikan pembatasan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan, dan juga memberikan bantuan dalam bentuk pembelian informasi dan dana. Komunitas global atau global community adalah wilayah geografis di mana perusahaan menjalankan operasinya. Aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungannya melalui aliran sumber daya lingkungan. Aliran yang umum terjadi meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Aliran sumber daya fisik. Sumber daya fisik merupakan sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Pegawai dipekerjakan oleh perusahaan dibuat ke tingkat keahlian yang lebih tinggi melalui pelatihan dan pengalaman. Uang memasuki perusahaan dalam bentuk penerimaan penjualan investasi pemegang saham dan pinjaman lalu dibuat menjadi pembayaran kepada pemasok pajak kepada pemerintah. Sumber daya fisik dipergunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan kepada para pelanggan. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa para pelanggannya, perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Mereka dapat mencapai keunggulan ini dengan memberikan produk dan jasa pada harga yang lebih rendah. Memberikan produk dan jasa pada harga yang lebih rendah, memberikan produk dan jasa dengan kualitas yang lebih tinggi, dan memenuhi kebutuhan dari segmen pasar tertentu.
Memperluas ruang lingkup rantai nilai. Manajemen harus waspada terhadap tambahan keunggulan yang dapat dicapai dengan mengaitkan rantai nilai perusahaan ke rantai nilai organisasi lain. Kaitan seperti ini dapat menghasilkan suatu sistem interorganisasional. Perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi disebut sebagai sekutu bisnis atau bisnis partner. Mereka bekerja bersama sebagai suatu unit tunggal yang terkoordinasi, sehingga menimbulkan suatu sinergi yang tidak dapat dicapai jika masing-masing bekerja sendirian. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi yang terkait dengan dimensi-dimensi keunggulan kompetitif, di mana yang pertama keunggulan strategis atau strategi advantage adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Sistem informasi dapat digunakan untuk menciptakan suatu keunggulan yang strategis. Contohnya, sebuah perusahaan dapat memutuskan untuk mengubah seluruh datanya menjadi basis data dan dengan alat penghubung standar, seperti alat penghubung browser web yang mencerminkan pergeseran posisi perusahaan secara strategis. Nah, yang kedua, keunggulan taktis adalah sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari pesaingnya. Nah, yang ketiga, keunggulan operasional adalah keunggulan yang berhubungan dengan interaksi dan proses sehari-hari. Suatu sistem web yang mengingat pelanggan dan preferensi mereka dari transaksi masa lalu akan mencerminkan suatu keunggulan operasional. Browser sering memiliki cookies file yang berisi informasi yang terdapat di dalam komputer pengguna yang dapat menyimpan nomor akun, kata sandi, dan informasi lain yang berhubungan dengan transaksi pengguna. Ini merupakan kemudahan yang berharga bagi pelanggan dan juga memberikan keuntungan langsung kepada perusahaan. Benar jika dikatakan bahwa para pelanggan yang menggunakan web untuk menempatkan pembelian mereka akan menghemat beban perusahaan membayar seorang juru tulis untuk memasukkan data, tetapi ini hanyalah keuntungan yang bersifat minor saja. Nah, tentang dari pesaing-pesaing global, perusahaan multinasional atau multi-corporation MNC adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan. Anak perusahaan tersebut dapat tersebar secara geografis dan masing-masing dapat memiliki sasaran, kebijakan, dan prosedurnya sendiri. Perencanaan strategis. Perencanaan jangka panjang juga dikenal sebagai perencanaan strategis karena mengidentifikasi tujuan-tujuan yang akan memberikan perusahaan yang paling menguntungkan dalam lingkungannya, serta menentukan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Setelah rencana strategis ditetapkan, tiap area fungsional bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana strategis mereka sendiri. Rencana-rencana fungsional merinci bagaimana area-area tersebut akan mendukung perusahaan saat perusahaan bekerja menuju tujuan strategisnya. SPR atau Strategic Planning for Information Resource. Perencanaan strategi merupakan perencanaan yang paling memerlukan perhatian karena memerlukan perkiraan yang matang untuk mencapai tujuan organisasi pada masa sekarang dan akan datang. Gagasan utama dari SPIR adalah adanya hubungan antara tujuan perusahaan secara keseluruhan dengan sumber-sumber informasi. Sumber-sumber informasi harus digunakan untuk mencapai tujuan. Pendekatan top-down. Yang pertama, BSP IPM atau Business System Planning. Pendekatan studi total. Yang ketiga, setiap manajer diinterview untuk menentukan kebutuhan informasi, kemudian sistem diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan informasi. Yang kedua, CSV atau Critical Success Factor. Perencanaan sumber informasi dengan mengidentifikasi kunci keberhasilan dan kegagalan. Yang ketiga, transformasi susunan strategis yang mempunyai misi, tujuan, strategi, dan perusahaan merupakan dasar tujuan, batasan strategi perencanaan sistem. Proses
pentransformasian dari susunan strategi organisasi menjadi susunan strategi SIM dinamakan proses perencanaan strategi SIM. Yang keempat, SLC yang diperluas, strategi sistem informasi. Pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu konsep kunci dari sistem informasi manajemen. Keuntungan utama dari integrasi sistem informasi adalah membaiknya arus informasi dalam sebuah organisasi. Suatu pelaporan biasanya memang memerlukan waktu, namun demikian akan semakin banyak informasi yang relevan dalam kegiatan manajerial yang dapat diperoleh bila diperlukan. Keuntungan lain dari pengintegrasian sistem adalah sifatnya yang mendorong manajer untuk membagikan atau mengkomunikasikan informasi yang dihasilkan oleh departemen bagiannya agar secara rutin mengalir ke sistem lain yang memerlukannya. Informasi ini kemudian digunakan lebih luas untuk membantu organisasi. IOS atau Interorganization Information System. IOS merupakan sistem informasi yang digunakan lebih dari satu perusahaan. Yang kedua, IOS fasilitator bertugas menunjukkan para peserta bahwa dengan bekerja dalam sistem tersebut, mereka akan memperoleh keuntungan kompetitif. Nah, terdapat juga ada 3 pokok penting yang mengenai 3 contoh keunggulan kompetitif di atas. Yang pertama, tidak satu pun perusahaan di atas yang puas hanya mengandalkan sumber daya fisik untuk menjadi pesaing yang tangguh. Yang kedua, tidak ada aplikasi komputer inovatif yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan secara terus-menerus. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Kalau sudah Apabila masih ada kesalahan dari pengucapan kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.